Di bawah asuhan sang rembulan rahasia bergerak melewati waktu. Telik Sandi mengintai dalam diam. Bagaimana jika seorang anak menghilang? Bukan selama beberapa hari, tapi bertahun-tahun. Dan selama itu, ia masih hidup, tapi bukan sebagai dirinya sendiri. Ini adalah kisah Steven Steiner, seorang anak laki-laki dari California, yang diculik pada usia 7 tahun, dan hidup dalam penyekapan selama bertahun-tahun. Pada tahun 1972, Steven berjalan pulang dari sekolah di Merced, California. Di tengah perjalanan, ia dihentikan oleh seorang pria. Pria itu bernama Kenneth Parnell. Dengan tipu daya, ia meyakinkan Steven untuk ikut bersamanya. Steven tidak pernah sampai rumah. Ia dibawa jauh, dan identitasnya mulai dihapus. Kenneth Parnell tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh seorang remaja bernama Alan Steven, yang ikut terlibat dalam penculikan tersebut. Steven kemudian diberi identitas baru, dipanggil dengan nama lain, dan diperkenalkan sebagai anak dari pelaku. Ia dipaksa hidup dalam peran yang bukan miliknya. Dalam kondisi ini, kontrol tidak dibangun dengan rantai, tapi dengan manipulasi. Ini disebut psychological captivity. Korban tidak hanya ditahan secara fisik, tapi juga dikendalikan secara mental. Selama bertahun-tahun, Steven hidup dalam kondisi tersebut. Ia tidak bebas, ia tidak bisa kembali, dan perlahan, dunia lamanya mulai menjauh. Namun berbeda dari banyak kasus lain, sesuatu tetap bertahan dalam dirinya. Kesadaran bahwa dirinya bukan orang yang ia jalani, dan bahwa suatu hari, ia harus keluar. Tahun demi tahun berlalu, hingga satu kejadian mengubah segalanya. Kenneth Parnell kembali mencoba melakukan hal yang sama. Ia menculik seorang anak lain, seorang anak bernama Timmy White. Dan disinilah titik balik terjadi. Steven yang saat itu sudah remaja, melihat situasi itu dengan cara berbeda. Ia pernah mengalaminya, dan untuk pertama kalinya, ia membuat keputusan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Ia mendekati Timmy, berbicara dengannya, dan mulai merencanakan sesuatu. Kesempatan itu datang. Steven membawa Timmy keluar, meninggalkan pelaku, dan berjalan menuju tempat yang aman. Ia tidak hanya melarikan diri, ia menyerahkan diri ke kantor polisi, dan mengatakan satu hal, bahwa ia bukan orang yang selama ini mereka lihat. Ia adalah anak yang hilang bertahun-tahun lalu, Steven Steiner. Kasus ini langsung menjadi perhatian besar. Seorang anak yang hilang selama 7 tahun, tiba-tiba kembali, bukan sendirian, tapi membawa korban lain. Setelah penculikan, Steven tidak dimasukkan ke ruang terkunci dengan rantai atau jeruji. Ia ditempatkan di dalam kehidupan baru yang dibuat oleh pelaku. Kenneth Parnell tidak hanya menculik, ia membangun cerita. Ia memperkenalkan Steven sebagai anaknya, memberi nama baru, dan memaksanya hidup dalam identitas yang bukan miliknya. Disinilah kontrol sebenarnya terjadi, bukan melalui kekuatan fisik, tapi melalui manipulasi. Steven masih anak kecil, usianya 7 tahun saat diculik. Dalam kondisi seperti itu, pemahaman tentang dunia masih terbentuk, dan pelaku memanfaatkan hal itu. Ia terus mengulang cerita yang sama, bahwa keluarga Steven tidak menginginkannya, bahwa ia sekarang memiliki kehidupan baru, dan bahwa tidak ada tempat untuk kembali. Ini disebut psychological conditioning. Korban dipaksa menerima realita baru melalui pengulangan dan tekanan mental. Seiring waktu, Steven mulai beradaptasi, bukan karena ia setuju, tapi karena ia harus bertahan. Ia bersekolah dengan identitas baru, berinteraksi dengan orang lain, dan hidup seperti anak biasa di mata lingkungan sekitar. Namun semua itu adalah lapisan luar. Di dalam dirinya, masih ada kesadaran bahwa ini bukan hidupnya. Dalam beberapa fase, pelaku juga melampiaskan hasratnya terhadap korban, menunjukkan bahwa hubungan yang dibangun bukan hubungan keluarga, tetapi kontrol yang menyimpang. Fakta ini menjadi bagian penting dari kasus ini, karena memperjelas bahwa yang terjadi bukan hanya penculikan, tapi juga eksploitasi. Yang membuat kasus ini semakin kompleks, tidak ada yang curiga. Lingkungan melihat seorang pria dengan anak, sekolah melihat seorang murid, dan tidak ada yang menghubungkan dengan anak yang hilang bertahun-tahun lalu. Ini disebut hidden integration, ketika korban disembunyikan di tengah masyarakat, tanpa terlihat sebagai korban. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun, Steven tumbuh. Namun bersamaan dengan itu, kesadarannya juga tumbuh. Ia mulai memahami bahwa apa yang terjadi padanya tidak benar. Namun situasinya tidak mudah. Ia tidak memiliki akses langsung untuk melapor. Ia tidak memiliki dukungan. Dan ia telah hidup terlalu lama dalam sistem yang dikendalikan pelaku. Namun satu hal berubah. Ketika pelaku kembali mengulangi pola yang sama,
dengan menculik anak lain, Timmy White. Saat itulah Stephen melihat dirinya di masa lalu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya bertahan, ia mulai mengambil keputusan. Titik balik terjadi saat Kenneth Parnell kembali menculik anak lain, seorang bocah bernama Timmy White. Polanya sama, pendekatan, tipu daya, lalu dibawa pergi. Namun kali ini, ada seseorang di dalam yang melihat semuanya dengan kesadaran penuh. Stephen yang sudah beranjak remaja memahami apa yang akan terjadi pada Timmy. Ia pernah berada di posisi itu. Ia tahu bagaimana hidup bertahun-tahun dalam kendali. Dan ia tahu bahwa jika tidak ada yang bertindak, siklus itu akan terulang. Keputusan itu muncul, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Stephen mulai mendekati Timmy, berbicara pelan, membangun kepercayaan, dan menunggu momen yang tepat. Ia tidak bisa terburu-buru, karena semua masih berada dalam pengawasan pelaku. Kesempatan itu akhirnya datang. Saat pengawasan melemah, Stephen mengambil langkah. Ia membawa Timmy keluar, menjauh dari pelaku, dan tidak kembali. Mereka berjalan menuju tempat aman, hingga akhirnya sampai ke kantor polisi. Di sana, Stephen tidak hanya menyerahkan diri, ia menyampaikan identitasnya, bahwa ia bukan anak dari pelaku, bahwa ia adalah anak yang hilang bertahun-tahun lalu, Stephen Steiner. Awalnya tidak langsung dipercaya, karena waktu yang telah berlalu sangat lama, namun setelah proses identifikasi, semuanya terkonfirmasi. Seorang anak yang hilang selama 7 tahun, ditemukan kembali, dalam keadaan hidup, dan tidak sendirian. Ia membawa korban lain keluar dari situasi yang sama. Kasus ini langsung menjadi perhatian nasional di Amerika. Media meliput, masyarakat terkejut, dan penyelidikan berkembang cepat. Kenneth Parnell ditangkap, bersama dengan keterlibatan pihak lain yang sebelumnya membantu penculikan. Dalam proses pemeriksaan, fakta demi fakta mulai terbuka. Bagaimana Stephen diculik, bagaimana ia dikendalikan, dan bagaimana ia hidup bertahun-tahun dengan identitas palsu. Yang membuat kasus ini berbeda bukan hanya lamanya penyekapan, tapi cara berakhirnya. Stephen tidak hanya selamat, ia menyelamatkan, dan itu mengubah seluruh arah cerita. Setelah semua terungkap, proses hukum berjalan. Kenneth Parnell dinyatakan bersalah atas penculikan dan kejahatan terhadap anak. Ia dijatuhi hukuman penjara, namun yang mengejutkan banyak pihak, hukuman tersebut dianggap ringan dibandingkan lamanya penyekapan yang terjadi. Ini memicu kritik terhadap sistem hukum saat itu, yang dinilai belum mampu menangani kasus seperti ini secara maksimal. Alan Stephen yang terlibat dalam penculikan awal juga diproses hukum. Perannya sebagai remaja yang membantu pelaku, menunjukkan bahwa kejahatan bisa melibatkan pihak yang lebih muda dalam posisi yang rentan dimanipulasi. Kasus ini tidak hanya berhenti di pengadilan, dampaknya jauh lebih luas, terutama dalam cara masyarakat melihat penculikan dan penyekapan jangka panjang. Dalam analisis intelijen, kasus ini menunjukkan pola psychological captivity. Korban tidak selalu dikunci secara fisik, tetapi dikendalikan melalui manipulasi, cerita yang diulang, dan tekanan mental yang membuat korban sulit melarikan diri meskipun secara fisik ada kesempatan. Pelaku tidak hanya menculik, ia membangun realita baru, mengganti identitas korban, dan memasukkan korban ke dalam kehidupan yang terlihat normal. Ini membuat kejahatan menjadi tidak terlihat, karena tersembunyi di tengah masyarakat. Kasus ini juga menunjukkan hidden integration, ketika korban hidup di lingkungan umum, bersekolah, berinteraksi, namun tidak dikenali sebagai korban. Ini menjadi salah satu bentuk penyekapan paling sulit dideteksi. Namun yang paling kuat dari kasus ini adalah survival factor. Stephen tidak hanya bertahan, ia menyimpan kesadaran, dan pada akhirnya mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Keputusan untuk membawa Timmy keluar menunjukkan bahwa dalam kondisi ekstrim, manusia masih bisa memilih untuk bertindak. Pelajaran paling penting dari kasus ini bukan hanya tentang pelaku, tetapi tentang sistem dan lingkungan. Bagaimana kejahatan bisa terjadi di depan mata tanpa disadari, dan bagaimana manipulasi bisa lebih kuat daripada rantai. Telik Sandi mengurai kisah ini bukan untuk sensasi, tetapi untuk memahami pola, bahwa tidak semua penjara memiliki dinding, dan tidak semua korban terlihat seperti korban. Karena bahaya tidak selalu terlihat jelas. Kadang ia bersembunyi di balik kehidupan yang tampak normal, dan dalam beberapa kasus, satu keputusan berani bisa menyelamatkan lebih dari satu nyawa.